Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membeli ayam petelur. Tutorialnya seperti apa? Pembahasan umum dalam peternakan atau video tentang peternakan itu umumnya adalah merawat, memberi pakan, pakan ayam dan segala macam. Kita kadang sudah mulai tertarik, tapi ada masalah kebingungan. Membelinya seperti apa? Dalam video saya sebelumnya, saya juga baru membahas masalah memilihnya, belum detail bagaimana cara membelinya. Mungkin tutorial ini bisa dipakai di semua daerah ya. Pertama, kita akan bahas dulu membeli DOC. Sebenarnya ada dua cara. Kita akan pakai cara yang pertama dulu. Membeli DOC yang bisa dikatakan resmi. Jadi detailnya seperti ini. Ya, kita mencari dulu informasi DOC atau anak ayam apa yang akan kita beli, dari mereknya, dari brandnya. Saya akan ambil contoh dari dua merek besar, yaitu Java sama Caron Pokpan atau PT Pokpan. Jalur yang ini, yang pertama ini kemungkinan juga disebut jalur resmi, tetapi biasanya untuk pembelian skala kecil ya itu susah untuk dilayani, walaupun sebagian daerah mungkin bisa, karena beli di PT-nya langsung itu ada minimal order atau istilahnya batas minimal pembelian. Caranya yang paling pertama itu kita cari tahu dulu nomor customer service dari PT atau perusahaan atau brand anak ayam DOC yang akan kita beli. Contoh yang tadi Pokpan atau Java. Kita cari tahu nomor customer service-nya, terus kita telepon. Nah, dalam menelpon juga berbicaranya itu nggak asal bicara, ada tata caranya biar kelihatannya kita serius. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Halo, misal sudah ketemu nomornya, jangan lupa nomornya itu kita cek dulu ya, karena marak sekali penipuan. Kita cek dulu. Jadi alurnya itu begini, kita cek, kalau situ kita telepon nomor customer service-nya, biasanya pakai nomornya 021. Kita telepon dulu, halo, saya punya rencana. Jangan tanya-tanya, bilangnya tuh, halo, saya dengan Bapak A semisal mempunyai rencana untuk membeli atau memesan atau mengorder anak ayam atau DOC. Bisa disebutkan apa yang harus saya lakukan atau apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengorder DOC dari perusahaan semisal Java atau Pokpan, perusahaan ini. Nah, nanti dari customer service itu biasanya akan diarahkan ke bagian sales atau marketing atau bagian khusus anak ayam. Sebelum mengarahkan, biasanya customer service itu nanya, Bapak dari daerah mana? Nanti itu diarahkan ke daerah terdekat. Contoh saya nih, ya kan, telepon ke customer service di Jakarta Pusat. Biasanya pusatnya itu, senternya itu dari Jakarta. Terus diarahkan, karena saya wilayah Indramayu dan sekitarnya, diarahkan yang paling dekat itu Java. Pokpan ada di Cirebon, Java ada di Purwakarta. Nah, setelah udah diarahkan, nanti tuh biasanya untuk ini dikasih nomornya, biasanya nomornya ini dari pihak customer service-nya. Habis itu sudah kita lanjut lagi ke daerah yang paling terdekat. Contoh semisal di Cirebon.
Ini daerah saya ya, karena mungkin daerah teman-teman berbeda. Itu mau wilayah mana saja sebenarnya bisa. Nanti kita telepon pusatnya dulu, terus telepon diarahkan ke daerah terdekat, kita telepon lagi. Sama, rencana mau mengambil, mengorder atau memesan DOC dari PT tersebut. Habis itu, habis ngobrol apa segala macam, biasanya diarahkan ke bagian marketing. Terus nanya lagi, dari bagian marketing juga biasanya langsung diarahkan ke bagian salesnya. Nah, kalau sudah nyampe sales, untuk pembelian DOC itu biasanya pre-order ya. Jadi enggak langsung pesen langsung ada. Biasanya itu nunggu dulu karena waktu penetasan. Jadi enggak, ayam tuh enggak setiap hari itu ready. Udah sampai sales, kita tanya lagi nih, Pak, ready-nya kapan? Pak, barangnya kapan? Minimal ordernya berapa? Prosesnya seperti apa? Semisal minimal ordernya 1000 atau 500, kita pesennya di bawah itu. Karena nggak bisa, kita minta saja, Pak, nomor agennya ada nggak? Atau biasanya PT ini mengirimnya ke agennya yang daerah mana? Saya butuh informasinya. Nanti dikasih. Nah, setelah itu dapat nomor agennya, kita tinggal hubungin agennya. Untuk lebih yakin dan memastikan, kita bisa datang langsung ke agen yang tadi disebutkan atau diberitahukan dari pihak sales pabrik tersebut. Tapi kan ini memakan waktu dan memakan biaya. Ya, emang salah satu caranya seperti itu. Jadi untuk kemungkinan kita kena tipu, terus kita dibohongi oleh para pihak penjual anak ayam, itu minimal sekali ya. Bisa terjadi seperti itu karena kita jalurnya udah dari pusat, kita tanya perlahan daerah yang terdekat ini apa, terus nanya lagi seperti itu alurnya. Jadi ringkasnya seperti ini, kita mau beli DOC, DOC-nya apa kita sudah tentukan, terus telepon kantor pusatnya ya, tanyakan mau rencana, kita mau punya rencana memelihara, memesan atau mengorder. Habis itu tanyakan di daerah terdekat dengan daerah saya itu untuk membeli itu di mana. Habis itu kita telepon ke daerah yang terdekat kita tanyakan sales marketingnya. Kalau semisal kita ordernya banyak, kemungkinan dilayani dan menunggu. Apabila ordernya sedikit, kita tanyakan lagi ke salesnya, agennya, atau dari sini biasanya ngirim banyak tuh kemana, nanti kita pesannya bisa lewat agen tersebut. Setelah sudah alurnya selesai, kita tinggal datang ke agennya dan menanyakan kapan ready dan apa segala macamnya. Nah, untuk yang kedua, ada tidak pakai jalur resmi. Jadi kita nyari di sosial media atau info-info yang lain, beli DOC-nya itu di mana, semisal di agen. Untuk pertama kali kita membeli DOC, disarankan, sangat disarankan untuk datang ke tempatnya. Karena apa? Jadi begini ya, DOC itu maksimal 4 hari, 3 hari juga udah mentok. Jadi pas saat penetasan dari pabrik, dibungkus di kardus, kita pakai bahasa gampang, dibungkus di kardus, divaksin apa segala macam. Nah, karena ayam itu semuanya saat penetas itu divaksin, dibungkus ke kardus atau box pembungkusan, terus habis itu dikirim ke agen. Jadi itu enggak ada waktu harus lama-lama itu dibuat. Makanya kebanyakan DOC itu pre-order. Kalau semisal DOC itu barangnya ready, terus barangnya ready lagi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan sudah dibuka, umurnya lebih dari berapa hari, terus stoknya juga emang dia nyetoknya banyak. Tapi untuk memastikannya ya datang ke tempatnya. Kalau kita belinya di tengkulak, agen atau pedagang-pedagang DOC.
Terus yang ketiga, kalau emang cuman mau beli beberapa ekor, contoh semisal buat mau kita pengen belajar beli 10 ekor, 15 ekor atau belinya per ekor ya. Ya kita nyarinya tetap ke agen, ke tengkulak dan ke pedagang. Pedagang-pedagang ayam. Infonya kita bisa nyari. Nah, habis itu beli perbedaannya seperti ini. Kalau kita beli box bermerek ya, box maksudnya box tuh kayak tadi PT Java, PT Pokpan, Nyokop dan lain sebagainya. Itu kita kalau beli seperti video saya yang sebelumnya itu ada dokumen keterangannya, keterangan ayamnya netasnya tanggal berapa, vaksin yang masuknya apa-apa, dikirimnya tanggal berapa, itu ada keterangannya. Tapi kalau untuk merek yang biasa, maksudnya merek biasa tuh merek yang polos, karena tipenya kemarin juga udah dijelasin, tipe polos tuh tidak ada, jadi cuman bungkus kardusnya doang. Nah, untuk yang beli eceran kayak mungkin 10, 15, 20 atau di bawah 100 itu ya kita nggak tahu. Kita cuman percaya dari keterangan penjualnya aja, ini ayam apa, merek apa, dari PT apa. Kurang lebih seperti itu untuk pembelian DOC. Jadi kalau pengen resmi ya mungkin agak ribet ya, karena harus alurnya telepon ke sana, telepon ke sini, telepon yang lain-lain. Tapi kan jelas nantinya. Tapi untuk pemeliharaan 10, 20 atau di bawah 100 ya kita belinya mau nggak mau ke pedagang, tengkulak dan agen yang kecil. Dan harganya juga akan berbeda. Terus untuk harganya gimana? Untuk harga setiap daerah itu saya pastikan pasti berbeda. Mungkin di Pulau Jawa kita gambil gampang, di Pulau Jawa 1 juta, di luar Pulau Jawa mungkin bisa lebih, atau bisa mungkin lebih murah karena lebih dekat. Seperti itu, nggak usah kita bang ribet dapat segala macam ya, harus punya proses ya. Kita memulai sesuatu itu harus proses. Kalau misalnya kita bang gampangnya begini ya udah apa segala macam, iya saya itu keputusan Anda, hak Anda, hak teman-teman. Cuman tadi untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan, karena kita asal beli apa segala macam ya seperti itu. Kita nggak mau datang ke tempatnya, nggak tahu orangnya seperti apa, kondisinya seperti apa, ya resikonya harus kita terima nanti ke depannya kalau terjadi apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum.